Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ilham. Saya dari Prodi Teknik Komputer tahun 2022, semester 2. Oke. NIM saya yaitu 53124-22030. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang Python list. Apa itu Python list? Jadi Python list itu yaitu berbagai kumpulan list-list data dari berbagai macam karakter ataupun berbagai macam jenis. Jadi di sini saya udah membuat materinya ataupun membuat codingannya. Sini ada datanya di sini. Oke. Oke, yang pertama itu ada jadi di Python itu di pemrograman itu ada tiga data ya. Kumpulan data numbers ataupun nomor. Contohnya di sini 1, 2, 3. Lalu yang kedua kumpulan data string atau kata. Ini contohnya nih ada Adi, Abdul, Nana, bisa juga di sini Rahmat atau siapa. Ya, yang ketiga ada kumpulan data boolean. Boolean itu ya true or false gitu. Ini true, false, true, true. Oke. Nah, di dalam tiga ini ada juga kumpulan list data campuran. Jadi dari data nomor, string, sama boolean bisa dicampur. Contohnya kayak gini. Ini satu data numbers, satu terus Batagor ya, ini sebagai contoh aja Batagor ya, buat contoh string. Terus ini number lagi, ini string lagi, ini number, string, ini string lagi. Nah, ini ada boolean juga ya. Di sini ada true. Nah, di sini stringnya oke, ada false juga di sini. Nah, sekarang kita bagaimana sih cara membuat list dengan cara yang mudah. Sini saya udah buat codingannya yaitu menggunakan data range. Nah, sini udah ditulis ya. Oke, data range. Data range. Ini harus dicontoh. Oke, saya jalanin dulu program mungkin ya. Jadi data range ini jelasin dulu deh. Data range ini yaitu jadi kita buat list dari yang kita input dari sini yang di dalam ini 062, jadi jangkanya 0 sampai 6, terus 2 ini range-nya, jaraknya. Dari kan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi jangkanya jadi 2, jadi 0 ke 2, terus ke 4. Ya, kayak gitu. Oke, kita jalani aja deh. Aduh, salah. Run code. Oke. Ini CLS dulu. Ini gedein. Oke. Kita jalanin. Oke, run code. Nah, pertama kumpulan data. Ini kita sudah print sini satu, dari sini kumpulan data nomor. Ini kumpulan data string. Terus ada juga kumpulan data boolean di sini, terus ini campuran ya kan. Nah, terus ini contoh range-nya kan 062 nih. Nah, berarti ini range jaraknya dari 0 sampai 6. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 kan, 6-nya nggak termasuk. Terus jadi 2 di sini tuh fungsinya untuk range dari sini. Jadi 0 ke 2, 2 ke 4 itu kan range-nya 2 sampai di batas ini 6-nya. Ya, bisa kita ganti ya, contoh ya. Ntar kita ganti. Misalkan di sini kita ganti 10 ya. 10, oke. Nih, bersihin dulu. Oke, kita running. Nah, oke, di sini kan udah diganti nih 0, 10, 2. Nah, jadi jangkanya 0 sampai 10 ya. Jadi 0, 2, 4, 6, 8 ini kan udah bedanya 2. Ada kita ganti bedanya coba 3 nanti ya. Nah, ini 2 tuh 0, 2, 4, 6, 8 ya. Kita ganti juga lagi ya. Ini tuh listnya 0 sampai data range-nya 0 sampai 9 kan. Data range-nya. Sini. Ini pakai bedanya 2. Sini oke kita ganti, coba kita ganti 3 bentar. Misalnya ini kita ganti 3. Oke, ini charge dulu. 3 rangkat. Nah. Oke, ini udah kita ganti 3. Nah, ini jangkanya 0 sampai 9 ataupun ya 10 hitungannya. Range-nya itu
3. Jadi 0, 3, 6, 9. Oh, dapatin 3. Oke. Lalu cara membuat list yang kedua yaitu menggunakan for loop atau looping for, namanya list comprehension. Oke. Nah, codingannya seperti ini ya, list using for ataupun ya itu nama ininya apa sih namanya? Eh apa? Ya itulah pokoknya itu. Nah, ini codingannya nih, apa loopingnya. Jadi loopingnya seperti ini, i for i in range 0 sampai 10, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi i for i-nya ini kan i ditambah 1, tambah 1, tambah 1 sampai mentok 10 ini. 10-nya nggak masuk jadi sampai 9 aja. Datanya kayak gini. Nah, yang ini kayaknya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di looping for ini juga kita bisa menggunakan if. Nah, di sini ini kita udah buat lagi nih contohnya. Kan i for i range-nya nah, kita pakai if-nya itu kayak gini contohnya. Dimasukin codingannya seperti ini. Jadi i tidak boleh sama dengan 5. Nah, hasilnya kayak gini. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Jadi 5-nya nggak ada. 5-nya nggak ada karena kita pakai ini pengecualian 5. Nah, coba kita misalkan tidak boleh 6 gitu. Ini bisa diganti juga ya dari 0 sampai berapa terserah. Nah, ini pakai contoh aja. Oke, kita challenge dulu. Kita run code. Mana nih? Yang ini, nah tuh kan. Jadi 6-nya nggak ada ya, soalnya kan kita di sini pakai if jika tidak boleh sama dengan 6. Jadi di inputannya cuma 0, 1, maksudnya di outputnya cuma 0 sampai 9, jadi 6-nya nggak ada. Oke, selanjutnya ada juga kita bisa diedit lagi nih. Ini lebih advance lagi sini. Nah, kita juga bisa pakai ini apa sih modulus. Jadi di looping ini dari jarak 0 sampai 10 kita hanya pakai yang ganjil. Ganjil ini genap ya karena sama dengan 0 kan, kalau dibagi 2 sama dengan 0 itu hasilnya genap. Ini contohnya yang ini poin 33 nih, yang ini ya. 0, 2, 4, 6, 8 karena bilangan genap dari 0 sampai 10. Jadi 0 sampai 10 range-nya ya 0 sampai 10, jadi bilangan genapnya itu 2, 4, 6, 8. 10-nya nggak termasuk ya. Jadi batasnya 10 termasuk. Oke, kita juga bisa edit yang bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil nih, bilangan ganjil soalnya kayak gini. Tidak boleh sama dengan 0 karena ganjil kan hasilnya pasti ada 1 gitu kalau dibagi 2 atau ada sisa pastinya ya. Jadi kita pakai menggunakan ini, tidak boleh sama dengan 0. Bagi 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, tidak habis dibagi 2. Jadi hasilnya. Jadi ini inputannya 1, 3, 5, 7, 9. Karena jangkanya dari 0 sampai 10 kan, balik lagi nih 0 sampai 10. Oke, jadi ini 1, 3 bilangan ganjil semua nih 5, 7, 9. Nah, ini di sini kita juga bisa nambah menggunakan dipangkatkan ya. Jadi i-nya itu dipangkatin ya. Jadi kita buat dulu lagi deh. Kita buat dulu, ctrl-c. Oke. Ctrl-v. Oke, jadi di sini kita pangkatkan ya. I for 2 pangkat 2 lah ya. Oke, ini kita cls. Jadi nanti hasil dari bilangan ganjil ini dipangkatin ya. Loopingnya dipangkatin. Run code. Nah, nih. Kan 1 dipangkatin berapa nih, pangkat 2, 1 pangkat 1, 1 kali 1 jadi 1, 3 pangkat 3 jadi 9, 5 pangkat 5, 25. 7 kali 7, 49, 81. Nah, ini advance-nya bisa gini kan, jadi bisa dari range 0 sampai 0 sampai 10, kita di sini tidak boleh menggunakan 6. Ini contohnya tidak boleh menggunakan 6.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya nggak ada tuh kan. Terus ada juga yang pakai bilangan genap saja. Gimana bilangan genap ya gini, seperti ini ininya. Hasilnya yang ini 0, 2, 4, 6, 8. Lalu hanya bilangan ganjil. Bilangan ganjil tidak boleh habis dibagi 0 kan. Habis dibagi 2 jadi sama, tidak boleh sama 0. Nah, ini contohnya ini ganjil ini kan 1, 3, 5, 7, 9. Ini range-nya antara 0 sampai 10 ya. Balik lagi. Oke, ini terus kita juga bisa di sini tambahin pangkat jadi dikuadratkan gitu. Hasil list yang di sini kita kuadratkan. Nah, misalnya ini kita kuadratkan juga nih. Ini bisa nih yang ganjil ini. Terus kita kuadratkan, bisa kita tulis aja di sini mana? Yang kuadrat. Yang genap maksudnya. Yang genap sini kita kuadratkan aja. Coba 2. Oke. Coba kita running nih, bersihin dulu. Running. Nah, tuh hasilnya jadi pangkat. Kan tadi kan 0, 2, terus di sini 4, terus di sini 6, sini 8. Jadi 0, 4, 16 ini pangkat 2 ya, karena pangkat 2 ini bisa juga pangkat 10 ya. Coba kita ganti pangkat 10 ya. 10 ini banyak banget pangkat 10 ya. Ya coba aja. Kita challenge dulu. Oke. Pangkat 10. Oke. Nah, tuh banyaknya 1024. 2 pangkat berapa nih? 4 pangkat 10 kalau salah. 4 pangkat 10, 6 pangkat 10, 8 pangkat 10. 2 pangkat 10, 4 pangkat 10 ya. 6 pangkat 10, 8 pangkat 10 ya. Nah, ini tuh bentuk list, cara membuat list dengan for dan if. Ini lebih advance lagi, jadi bisa kita ubah-ubah nih, i-nya bisa dipangkatkan, jadi berapa tuh hasilnya pangkatin, terus nggak boleh sama dengan 6 ataupun 6-nya nggak boleh dimunculin. Nah, ini juga kalau misalkan mau bikin list yang nggak genap, pakainya yang kayak gini, bagi 2, jadi pakai looping for. Nah, if juga looping for sama if. Nah, terus juga bisa di ganjilin ya kan ganjil. Nah, ya itu aja sih. Jadi kesimpulannya sini di Python list itu ada kumpulan 3 data ya. Pertama kumpulan data number, terus kumpulan data string, terus kumpulan data boolean. Lalu bisa dari 3 kumpulan ini juga bisa dicampur ya, jadi kumpulan campuran ya. Di sini ada ini gini. Ya nih contohnya. Oke. Terus juga cara membuat list ya, kita udah buat ini menggunakan data range sama dengan range 0, 10, 3. Terus kita print data listnya, dimasukin sini list, terus masuk sini 0, 10, 3. Nah, itu yang mana ya? Kelepatan ya ini nih ya. Mana sih? Oh, ini. Ini banyak banget ya. Nah, 0369. Ini ceritanya 0 sampai 10. Ini jaraknya 0 sampai 10 atau range-nya 10. Nah, bedanya itu 3. Jadi lengkap 3. Jadi 369 inputannya. Nah, kita ganti juga. Tadi udah kita coba ya. Ya kayak gitulah pokoknya kesimpulannya. Terus ini membuat list dengan looping for, namanya list comprehension. Terus pakainya i for i in range. Kita kasih mau dari mana sampai mana. Terus di looping hasilnya 26.26 nih, yang ini ya 10-nya nggak termasuk. Kalau 10 termasuk karena 0-nya yang termasuk, jadi 0. Kalau mau 10-nya masuk berarti 0 sampai 11 ya, 0,11 gitu. Nah, terus juga bisa pakai if juga. Buat list dengan if, jadi sama kayak gini tapi kita taruh if di sini. Jadi hasilnya if mau gimana ini bisa di advance ya if-nya. Kayak tidak boleh sama dengan 6, terus nggak ada 6, taruh dibagi 2 terus sama dengan 10. Hasilnya genap maksudnya. Nah, ini juga ini ganjil. Nah, jadi bisa di edit-edit lagi mau gimana membuat listnya ya. Mungkin itu saya sih yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.